Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim seperti biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar masih seputar puasa, insyaallah. Jadi ada satu cara di dalam yang digunakan oleh para mufassir dalam memahami ayat Al-Quran, yaitu dengan menelusuri setiap kata yang muncul di dalam Al-Quran tentang satu kata dengan semua derivasinya, untuk semua perubahannya, kemudian dikumpulkan dan disimpulkan. Dalam kasus ini kita akan mencoba menelusuri satu kata, yaitu kata siam atau saum, yang maknanya kita sama-sama tahu adalah puasa. Akar katanya adalah soma, sebagaimana sabda Rasulullah, man soma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi apakah puasa ini atau ketentuan puasa ini hanya ada di bulan Ramadan? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata kalau kita telusuri kata siam ini muncul sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 14 kali. Ini kalau bapak-bapak sekalian punya aplikasi yang saya pakai, ini namanya Al-Quran Green Tech. Ini Al-Quran yang menurut saya yang paling canggih, ini Green Tech. Jadi di Al-Quran Green Tech ini aplikasinya, kalau kita klik satu kata, maka bisa muncul kata-kata tersebut di Al-Quran, di surat apa aja muncul, lengkap dengan semua derivasinya dengan aplikasi Green Tech ini. Kalau kita coba telusuri kata as-siyam, as-siyam ini di dalam Al-Quran terulang sebanyak 9 kali. Kata siam. Sementara kata saum itu terulang sebanyak 1 kali di dalam surat Maryam ayat ke-26. Ada lagi menggunakan bentuk kata soim. Soim itu adalah orangnya, orang yang berpuasa. Soim, ada yang namanya soimeh. Soimeh itu perempuan yang berpuasa, namanya soimeh, kata bahasa Betawinya ya. Tapi kata bahasa Arabnya soimah, orang yang berpuasa, perempuan. Itu juga ada di surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-35, itu mengenai soim dan soimah. Kemudian ada juga menggunakan kata yasum.
yasum dalam surat Al-Baqarah ini adalah merupakan perintah untuk berpuasa. Baik, coba kita telusuri ya satu-satu. Ini cukup menarik kalau kita pelajari. Pertama, kata so'im dan kata saum. Bedanya apa ini? So'im dan saum. Kata so'im itu kata siam dan saum. Kalau saum tadi kan orangnya ya. Siam dan saum. Siam terulang sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran, sementara saum cuma 1 kali. Tapi maknanya sama. Siam itu puasa, saum itu juga puasa. Apa bedanya? Coba kita lihat ya. Kata saum itu ada di dalam surat Maryam ayat 26. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faquli washrabi wa qarri 'aina wa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Nah, ini muncul kata sauman. Falan ukallimal yawma insiya. Jadi sauman di sini merupakan nadar ya, nadar yang diucapkan oleh Siti Maryam. Dia bernadar. Kenapa bernadar? Bernadar untuk puasa ngomong. Nah, jadi kalau puasa dalam makna umum menahan, mau puasa ngomong, mau puasa puasa tidur misalnya, nggak tidur gitu kan, atau puasa apa. Nah, secara umum makna puasa itu menggunakan kata saum. Itu maknanya umum. Segala bentuk macam menahan sesuatu maka menggunakan kata saum. Dalam ayat ini dicontohkan kata saum digunakan untuk menunjukkan bahwa Siti Maryam berpuasa untuk tidak berkata-kata. Karena saat Siti Maryam hamil dan nggak ada bapaknya, tentu saja itu menjadi gunjingan masyarakat. Sehingga kata Allah, boleh katakanlah kepada orang-orang yang nanya, aku puasa, aku bernadar untuk tidak bicara lagi, aku bernadar untuk tidak ngomong. Jadi kalau mau nanya kenapa kok kamu bisa punya anak nggak ada bapaknya, tanya sama anaknya langsung. Itu begitu tanya sama anaknya, orang-orang kan bingung, nanya anak kecil udah gila apa gitu. Nggak tahu si anak kecil ini kan ngomong dia. Gitu. Jadi si ibunya nggak mau ngomong, puasa ngomong, sementara anaknya langsung yang menjelaskan bahwa aku adalah utusan Allah. Itu makanya kata saum, menggunakan kata saum. Jadi saum itu mana puasa yang general, digunakan untuk segala sesuatu yang sifatnya menahan atau tidak melakukan. Kemudian kata soim dan soimah atau soimeh ini ada di dalam suratul Ahzab ayat ke-35. Di dalam satu ayat ada 2 kata itu digunakan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat. Nah, ini was shaimina was shaimat. Wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadzakirina Allah katsira wadzakirat wa'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang yang taat laki-laki dan perempuan, orang yang benar laki-laki dan perempuan, orang yang sabar laki-laki dan perempuan, orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan,
orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan, dan orang puasa laki-laki dan perempuan, dan seterusnya, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi hanya orang-orang ini aja nih yang bisa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala listnya. Termasuk di dalamnya ada shaimin dan shaimah. Itu orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Itu kata shaim, jadi orangnya kalau shaim. Kalau siam aktivitasnya. Kalau saum aktivitas juga tapi general. Kita masuk ke kata tadi saum udah ya, shaim, shaimah. Terus kita masuk ke kata siam. Ini siam. Siam terulang di dalam seluruh Al-Quran sebanyak 9 kali. Yang pertama tentu kita udah hafal semua, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan muncul lagi di dalam 187. Ayat 183-nya Kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan bagi kamu untuk berpuasa. Kita sudah hafal ayatnya. Kemudian di dalam 187 juga sama, uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kamu untuk bermesraan dengan istri di malam lailatus syiyam, di malam bulan Ramadan. Diboleh kalau malam, boleh Pak D kalau malam Pak D, kalau siang nggak boleh. Baik, kita juga udah hafal itu ayatnya. Kemudian ada lagi di surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 196, muncul lagi kata siam. Tapi ini tidak berhubungan dengan syariat puasa Ramadan, melainkan berhubungan saat ibadah haji dan umroh. Kenapa kok muncul ya ada puasa saat ibadah haji dan umroh? Ayat 196 surat Al-Baqarah. Kalau kita telusuri, ternyata di dalam ibadah haji dan umroh itu ada namanya denda atau dam. Denda atau dam. Nah, di sini ada 2 kali ya kata siang muncul. Lihat 2 kali ya. Faman kana minkum maridhan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min syiyam. Nah, ini kata syiyam yang pertama muncul di surat ayat 196 ini adalah berhubungan dengan apa namanya? Jadi waktu itu kan orang zaman dulu itu rambutnya rata-rata gondrong-gondrong. Termasuk Rasulullah sendiri rambutnya gondrong sebahu. Nah, kebetulan ada seorang sahabatnya yang rambutnya gondrong sebahu tapi banyak kutunya. Sampai kutu jatuh-jatuh ke mukanya, itu kan jijik ngeliatnya. Gondrong banyak kutu, padahal dia lagi melaksanakan ibadah haji. Karena nggak boleh potong rambut. Nanti potong rambutnya setelah apa, Pak De? Tahallul. Nah, nanti tahallul. Ya, kalau udah tawaf, sa'i, ya udah tahallul. Nah, ini belum mulai ibadah haji udah kutu ya banyak banget deh, gatal-gatal gitu kan. Zaman Nabi udah ada tuh yang kutuan. Gimana nih ya Rasulullah? Kamu merasa ini katanya, sakit kepalanya, rambutnya. Iya Rasulullah, udah potong aja. Bersihin. Padahal harusnya nggak boleh dipotong rambut. Belum tahallul, potong. Tapi kamu kena denda. Nah, ini dia, makanya muncul. Kena denda. Apa dendanya? Bisa bayar fidyah, bisa juga sedekah, au nusuk, bisa juga berkurban, bisa juga puasa. Dendanya tuh seperti itu. Kalau kita melanggar ketentuan saat melakukan ibadah haji ataupun umroh. Jadi siam di sini
merupakan bentuk denda. Dendanya adalah puasa. Puasanya puasa apa? Bukan puasa ngomong, bukan puasa yang lain. Tapi kalau udah muncul kata siam, puasanya sama dengan puasa Ramadan. Aktivitasnya yaitu menahan segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan makan, menahan minum, menahan untuk tidak melakukan aktivitas seksual. Jadi siam, kalau Al-Quran menggunakan kata siam, udah pasti aktivitasnya itu. Tapi kalau menggunakan kata saum, nah bisa jadi aktivitasnya berbeda. Menahannya menahan apa? Kalau tadi contohnya adalah menahan supaya tidak berbicara, puasa ngomong. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata siam, udah pasti puasanya adalah seperti puasa Ramadan. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, untuk tidak melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Nah, karena dam. Kemudian ya, di ayat yang sama muncul lagi kata siam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Nah, di sini ada puasa 3 hari. Fil haji saat berhaji wa sab'atin idza raja'tum. Ditambah 7 hari ketika telah pulang ke tanah air. Jadi 10 hari totalnya. Tilka asyaratun kamilah, itulah yang 10 hari yang sempurna. Tentang apa ini? Ini adalah tentang, nah ini kan ada famal tamatta. Jika kalian hajinya haji tamattu. Jadi haji itu ada berapa macam haji? Yang udah naik haji siapa? Haji ada apa aja? Atau ifrad. Apa itu ifrad? Yang tahu. Yang kedua haji tamattu. Yang ketiga adalah haji qiran. Jadi haji ifrad itu adalah aktivitas ibadah haji di mana haji dulu baru umroh. Itu haji ifrad. Haji ifrad tidak kena denda. Itu haji yang normal. Jadi begitu datang ke sana pakai ihram, niat pakai ihram, terus kemudian langsung berhaji wukuf. Arafah. Pulangnya baru umroh. Tapi kalau umroh dulu kemudian haji, nah ini kena denda nih. Itu namanya haji tamattu. Apa dendanya? Nah, ini dia dijelaskan di sini. Kena dam. Dendanya adalah apa ya? Harus apa namanya? Menyembelih hadyu. Itu hewan kurban. Biasanya kambing. Menyembelih kambing. Tapi kalau nggak sanggup, misalnya kambingnya nggak ada misalnya, atau duitnya nggak ada, nggak mau beli, ya udah diganti dengan puasa, boleh. Cara puasanya gimana? 3 hari di tanah haram, ditambah nanti setelah pulang 7 hari lagi, puasa 10 hari atau totalnya. Itu adalah syariatnya pada saat orang kena dam karena dia melakukan ibadah hajinya modelnya model tamattu atau model qiran. Itu lagi nih. Qiran itu niatnya digabung jadi satu. Niat umroh dan niat haji jadi satu. Karena kalau yang normal yang ifrad ataupun tamattu itu niatnya dipisah. Kalau ifrad niat haji dulu, kemudian niat umroh. Kalau tamattu niat umroh dulu, baru niat haji. Tapi kalau qiran niatnya digabung jadi satu, itu pun kena denda, terdam, sama dengan ini. Jadi yang nggak kena dam itu hanya haji yang ifrad aja. Baik, jadi ternyata kata-kata siam itu tidak hanya berhubungan dengan Ramadan, tapi juga berhubungan dengan kafarat atau denda atau dam. Kita lanjut, ada di surah An-Nisa ayat 92. Itu juga di sini ada kata-kata, muncul kata siam.
Tentang apa ini? Faman lam yajid, kalimatnya sama. Faman lam yajid, jika tidak mau fasyamu syahraini. Nah, di sini suruh puasa 2 bulan. Mutatabi'aini, berturut-turut. Harus puasa 2 bulan berturut-turut nih. Taubatan minallah, sebagai cara untuk bertaubat kepada Allah. Ini juga sama juga hukuman nih. Hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Karena apa nih masalahnya? Nah, ini masalahnya tentang wa makana liyu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Jadi jika ada pembunuhan, membunuh orang beriman dan orang beriman yang lain. Jadi pembunuhan dalam Islam itu dilihat kasus per kasus. Jika pembunuhannya disengaja, pembunuhan berencana, dan menggunakan alat yang memang bisa untuk membunuh, entah pakai pistol, ya kan? Pakai pisau, golok, atau pakai benda tumpul, apalah alat yang ada digunakan untuk membunuh, dan pembunuhannya disengaja atau berencana, maka hukumannya adalah kisos. Kisos itu apa? Ya bunuh, nyawa dibalas nyawa, bunuh jadi bunuh lagi. Jika keluarganya tidak memaafkan. Di dalam Islam luar biasa hukuman dalam Islam. Tapi kalau keluarga memaafkan, dia tidak dibunuh. Tapi tentu ada negosiasi nanti sama keluarga. Sebagai gantinya apa nih? Nyawa dihilangkan. Tapi kalau keluarga tidak memaafkan, ya dibunuh lagi. Tapi yang memutuskan hukum bunuh adalah tentu hakim berdasarkan penelitian. Apakah pembunuhannya berencana atau tidak berencana? Karena kalau pembunuhan tidak berencana, maka tidak dikisos. Nggak sengaja dia ngebunuh, misalnya. Atau pembunuhannya berencana tapi tidak menggunakan alat yang mematikan. Dia memang niat bunuh tapi nggak pakai alat, pakai tangan kosong, bare hand. Mati juga orang itu. Nah itu juga memang hukum fikihnya jelimet. Nah ini juga kena denda. Nah kalau tidak disengaja, maka ini kena denda. Nggak sengaja nih, ya kan? Lagi naik naik sepeda atau naik motor, tiba-tiba ada orang lewat, nggak sengaja, serempet, jatuhnya kepalanya kena batu misalnya, mati orangnya. Padahal normalnya kalau keserempet motor doang ya nggak mati, paling juga luka-luka. Keserempet motor mati kan nggak sengaja. Nah itu, ini kena denda. Dendanya apa? Nah ini dia dendanya. Tentu saja dia membayar fidyah, bisa membayar fidyah, kemudian diserahkan kepada keluarganya. Atau kalau tidak mampu, ya itu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, sebagai penebusan atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun tidak disengaja, tetap statusnya adalah ya menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Islam seperti itu hukumnya. Kemudian apalagi kata siam muncul di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ini berkenaan dengan apa ini? Sumpah palsu ya. Faman lam yajid. Nah, ini muncul lagi kata faman lam yajid. Fasyamu thalathati ayyam. Maka di sini hukumannya adalah puasa 3 hari. Karena sumpah palsu. Jadi kita terkadang ada ya khususnya mereka yang jadi penjual supaya yakin dagangannya itu benar sesuai dengan spek yang diiklankan. Kadang-kadang dia bersumpah, demi Allah, gua nggak bohong. Ini mangganya manis banget misalnya.
demi Allah, gue nggak bohong. Dia bersumpah, tapi ternyata sumpahnya adalah sumpah palsu atau bohong. Maka sebagai hukumannya, kalau dia bersumpah dan melanggar sumpahnya, ternyata dia nggak seperti itu, maka fasyamu thalathati ayyam, dia harus berpuasa sebanyak 3 hari sebagai kafaratnya, atau memberi makan 10 orang miskin, itu juga boleh. Kalau nggak mampu ya puasa. Jadi lagi-lagi hukuman puasa ini hukuman terakhir ya bagi orang yang nggak mampu, karena pada dasarnya yang namanya denda itu semua berbentuk pengorbanan, entah itu ngasih makan orang miskin atau memberikan atau menyembelih kurban. Tapi kalau orang yang nggak mampu ya ujungnya puasa. Jadi berhubungan dengan sumpah palsu di dalam surat Al-Maidah surat kelima. Di dalam surat yang sama Al-Maidah juga ada ayat 95 ya. Ayat 95 itu ada juga, ini kafarat juga. Nah, ini tentang aktivitas ibadah haji juga ini, yaitu membunuh hewan. Jadi kita saat menggunakan pakaian ihram nggak boleh membunuh hewan. Jika memang ternyata dia membunuh hewan, maka kena denda lagi, kafarat lagi. Kafaratnya adalah sama memberi makan orang miskin, atau kalau enggak bisa ya balik lagi puasa. Ini adalah berhubungan dengan kafarat atau denda jika saat ibadah haji dia membunuh hewan. Au kafaratun ta'amu masakin, mengasih makan orang miskin. Au adlu dzalika siyamal liyaduqa wa bal amri, atau ya, diganti dengan berpuasa kalau nggak bisa ngasih makan orang miskin. Kemudian lanjut lagi, ada juga muncul kata siyam itu di surat ke-58 ayat 4 Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat 58. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Nah, ini juga berat nih puasanya. Yaitu 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kalau kita lihat kenapanya ini dilihat di ayat sebelumnya ya, ayat ketiganya ini itu tentang zihar. Waladina yudhahiruna min nisa'im, itu tentang zihar, menzihar. Apa itu zihar? Ada yang tahu zihar? Jadi zihar ini seorang suami mengatakan bahwa istrinya itu mirip ibunya. Aku tuh kalau lihat kamu, kok kalian lihat ibu saya. Tuh. Itu zihar, itu nggak boleh dalam Islam. Padahal kalau di film-film kita lihat ya, film-film itu kan, kalau kita mengatakan istri kita itu udah mirip ibu, itu seolah-olah merupakan sebuah penghormatan. Artinya kita begitu sayang kepada istri kita, seolah-olah kita sayang kepada ibu kita sendiri. Padahal nggak boleh dalam Islam kita mengatakan istri kita, aku kalau lihat-lihat kamu kok kayak ibuku sih gitu. Nggak boleh itu dalam Islam, haram hukumnya. Itu masakannya gitu, boleh nggak? Masakannya itu enak kayak. Ya gitu, makanya sebenarnya kalau masakan ya mungkin nggak apa-apa lah. Yang pasti adalah mungkin dari sifatnya, dari lekuk tubuhnya, dari bodinya, itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena seolah-olah kita nanti meniduri ibu kita sendiri. Hubungannya ke situ. Itu namanya zihar. Jadi intinya kita nggak boleh saat kita
berhubungan suami istri dengan istri kita seolah-olah istri kita tuh kita anggap seperti ibu kita sendiri. Itu yang nggak boleh, dan haram hukumnya seperti itu. Dan kafaratnya berat kalau kita melakukan zihar, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Kalau kita melakukan itu sebelum kita mencampuri kembali istri kita. Jadi kalau belum bayar kafarat, belum puasa 2 bulan berturut-turut, belum boleh kita mencampuri istri kita lagi, haram hukumnya. Karena seolah-olah itu mirip dengan kita menceraikan sebetulnya saat kita melakukan itu. Kamu kok mirip ibu? Ya. Itu sebetulnya kalimat seperti itu sama atau mirip dengan menceraikan. Saat perkataan itu dikatakan, kita dilarang mencampuri istri kita sebelum membayar kafarat, yaitu puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Berat hukumannya. Atau kalau enggak sanggup, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Puasa berat nih, misalnya 2 bulan berturut-turut, ya udah ganti 60 orang miskin kasih makan. Nah, seperti itu. Sebagai kafarat. Memang satu puasa itu setara dengan berapa tuh berarti? Kalau 2 bulan dibanding dengan 60, satu puasa berarti 1 banding 3 ya. Satu puasa setara dengan mengasih makan 3 orang miskin. Jadi memang puasa selain Ramadan yang menggunakan kata siyam itu semuanya berhubungan dengan kafarat, menggunakan kata siyam atau hukuman atau denda. Begitu juga kalau ada orang di siang hari berhubungan suami istri. Pagi puasa, nggak tahan gitu, nggak kuku. Istrinya cantik banget, 5i, pakai 5i. Nah, kalau 1i cuma 1 biasa itu. I-nya 2 oke lah. Ini 5i, istrinya cantik, ya, 5i. Pakai banget. Siang-siang lagi puasa, istrinya udah dandan, ya, mau ke kantor misalnya. Nggak kuat ya. Itu juga berat hukumannya. Nggak ada kafaratnya juga. Apa kafaratnya? Nah, 2 bulan berturut-turut, sama 2 bulan berturut-turut. Tanpa boleh putus, tidak boleh putus. Kalau ada bolong 1 kali diulangi lagi. Misalnya udah 1,5 bulan ya puasa terus, bolong sekali, udah diulangi lagi tuh, di riset. Sama kayak orang minum obat tuh ya, obat apa namanya dulu tuh, obat TBC. Kalau ada bolong sekali diulangi lagi. Dalam Islam juga begitu. 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu gimana? Ngasih makan. Orang miskin berapa orang? 30 ya? Bukan 60 ya? 30. Ya, 2 bulan berturut-turut 60 orang miskinnya. Kalau nggak mampu juga gimana? Ya Rasulullah pernah tuh ada sahabatnya tuh, saya ini paling miskin di desa saya. Rasulullah ketawa, kamu itu dasar badung kan gitu istilahnya kalau kita bahasa kita. Udah tahu puasa, ngelanggar, nggak kuat, istrinya cantik mungkin ya. Disuruh puasa lagi bayar kafarat, nggak mampu, orang ini aja batal ya Rasulullah. Gimana saya disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, malah tahan kan gitu. Ya udah kasih makan orang miskin 60 orang. Nah saya aja orang paling miskin di desa saya ya Rasulullah. Gimana mas orang miskin? Nggak ada orang miskin di desa saya, ini paling miskin ya saya ini gitu. Nyusahin, udah miskin ya kan, puasa nggak kuat, nyusahin. Rasulullah ketawa, Rasulullah ngambil
Korma ya. Korma deh kasih udah buat keluargamu. Udah dia. Hukum Islam tuh gitu, simple, gampang, jangan dibuat sulit. Miskin dia ya udah bisa suruh puasa, tapi juga jangan dibuat main-main juga, karena banyak juga orang kaya yang merasa ya dia kaya, gua bayar ngasih makan orang miskin dan 60 orang enteng gitu kan. Ada orang duitnya banyak kasih makan 60 orang kan enteng, batal aja dah. Itu juga nggak boleh karena dosa hukumnya. Kalau disengaja membatalkannya, karena memang berniat membatalkan ya, bukan karena kalau tadi kan nggak disengaja, istrinya cantik tiba-tiba terbersit pengen, nah bukan karena direncanakan, itu kena kafarat ini. Tapi kalau disengaja nggak bisa. Satu kali batal puasa di bulan Ramadan karena disengaja dengan alasan apapun, sengaja batal maka tidak bisa dibayar dengan puasa setahun penuh, nggak bisa. Itu sangat berat ini ya hukumannya kalau disengaja. Tapi kalau memang sakit atau perjalanan, makanya ada orang yang kalau yang paham fikih ya ada yang main-main juga. Duh nggak kuat tuh main batal, ke Bandung yuk. Kan dia safar perjalanan ya akhirnya boleh batal kan, supaya menghindari kafarat tadi secara fikih. Tapi balik lagi sebetulnya ya hati berbicara kan, gimana niatnya. Jadi itu ya ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa dengan berbagai macam bentuknya ada di Al-Quran, sehingga kita punya bisa memahami secara utuh konteks mengenai puasa ini, insya Allah di dalam Al-Quran. Baik, sebelum tanya jawab, menunggu silakan. Bagi ada yang ingin bertanya, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh beda ya. Padahal kita sering ngomong Ramadan. Iya. Ya itu siapa namanya Ustaz? Ya, Zulkarnain. Jadi sebetulnya itu tentang cara menulis dan cara membaca. Memang transliterasi di dalam bahasa Indonesia kan nulisnya memang gitu Ramadan, tapi bacanya kan ya Ramadan pakai do dan pakai ro. Tapi karena ditulis seperti itu, ya sama dengan kata Allah misalnya, kan tulisannya Allah, tapi bacanya Allah kan gitu. Itu transliterasi. Memang karena masyarakat kita banyak yang awam dalam membaca Al-Quran, ya, bahasa Arab, kebanyakan membaca istilahnya tuh Latinnya, membaca Latin katanya. Membaca Latinnya ya karena hurufnya begitu ya dibacanya ya seperti itu, jadinya ujungnya seperti itu. Betul, memang maknanya beda. Kalau Ramadan ya Ramadan nama bulan. Kalau tadi Ramadan katanya gatal katanya. Oh, sakit mata ya. Nah, sakit mata yang buta katanya, itulah katanya. Ya emang begitu. Kayak tulisan kolbu dalam bahasa Indonesia kan tulisannya kalbu, padahal kalb itu kalau bahasa Arab pakai kaf gitu kan, itu artinya anjing. kalb itu anjing, tapi kalau kolb itu hati. Kolbu harusnya bacanya kolbu, bukan kalbu. Kalau kalbu itu anjing. Dia banyak seperti itu karena memang transliterasinya seperti itu. Harusnya kalbu itu tulisannya pakai kof, kolbu, dan pakai o. Tapi kan transliterasi Indonesia ada pakai kalbu. Padahal kalau pakai kaf, kalb, kalb, itu artinya anjing. Kalbun untuk kalbu anjing. Banyak hal seperti itu memang antara transliterasi yang
tidak sesuai dengan ini ya. Makanya sebaiknya kalau belajar ngaji jangan dari Latin. Latin nanti salah bacanya. Coba baca Yasin. Kalau dari Latin apa bacanya? Ya'asiin. Kan tulisannya emang Ya'asiin. Jadi kalau orang belajar baca Al-Quran nggak ada guru, itu jadinya begitu. Ya'asiin. Nah, harus bacanya Yasin. Maksudnya adalah panjang. Ada yang kalau panjang itu kan ada yang menggunakan 2 huruf ya. Yasin. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Banyak. Kayak Anas gitu, orang bacanya Anas gitu. Jadi seolah Anas gitu baca. Iya, betul. Anas. Itu karena memang bacanya baca dari Latin. Kalau baca dari Latin ya sering keliru jadinya. Karena memang sangat sulit melatinkan huruf Arab, itu memang sulit. Kita harus belajar transliterasinya dulu, kecuali kita paham transliterasinya. Apakah ditulis DH, apakah ditulis DZ, apakah ditulis Z aja, DJ, nah itu juga, itu beda-beda ininya cara bacanya. Tapi kalau sebetulnya kalau kita udah paham transliterasinya ya bacanya tidak akan salah. Karena transliterasi Indonesia dengan transliterasi Inggris itu beda juga. Kalau Inggris itu pakainya Y, misalnya alaikum itu pakainya Y, bukan pakai I. Alai, jadi tulisannya alaikum, ada Y-nya alaikum. Tapi kalau transliterasi Indonesia tulisannya pakai I, alaikum. Itu beda, kadang orang bingungan juga, yang bener nih alaikum pakai I atau pakai Y gitu. Benar sebenarnya sama. Hah? Ya insya Allah juga sama. Ada yang pakai SY, ada yang pakai SH. Mana yang benar? Tergantung pakai transliterasi Indonesia pakainya SY. Tapi kalau transliterasi Inggris pakainya SH. Cara bacanya sama, sya pakainya insya Allah pakai shin. Tapi di dalam transliterasi Inggris, shin itu tulisannya adalah SH. Dalam transliterasi Indonesia adalah SY tulisannya. SH-nya apa? Untuk sod kalau di dalam Indonesia. Sod dari insya Allah, insya sebagai so, nah itu tulisannya SH mas H, insya. Tapi transliterasi Inggris itu pakainya SH. Kadang orang ada yang saya kadang-kadang ketawa tuh, ada orang debat. Yang benar pakai SY, pakai enggak dong pakai SH, salah pakai SY. Itu saya ketawa itu. Itu orang nggak paham transliterasi Inggris atau Latinnya Inggris dengan Latinnya dari Indonesia itu beda. Karena shin di dalam Latinnya Inggris adalah pakai SH. Maka insya Allah dalam bahasa Inggris kalau dilatinkan Inggris ya pakai SH. Tapi kalau shin dilatinkan Indonesia pakainya SY. Kalau pakai SH di dalam Latin Indonesia adalah sod. Gitu. Itulah seperti itu. Dua-duanya ya betul. Tergantung transliterasi aja. Yang azan kan kayak ala sholah gitu. Tapi kan hurufnya bukan ala. Ya ain. Ain ya betul, hurufnya ain. Ya ala sholah gitu. Iya harus. Semua yang azan sini hampir coba. Kayak ala sholah artinya apa tuh? Ya beda antara ala dengan ala. Perlu dididik juga. Iya. Ya itulah memang sulitnya apa namanya makhrijul huruf. Kadang-kadang kita nggak ini. Sama kayak hayya 'alal falah juga ada yang hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, itu juga salah. Harus pakai hak kecil, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alal falah. Itu maknanya juga beda. Ngajak kemana itu ya? Hah? Ngajak kemana? Memang ya, memang itulah kalau Ramadan atau Ramadan. Ramadan Karim.
Cuman sebetulnya ya selama itu bukan ayat Al-Quran, kalau saya sih memilih gak apa-apa orang ngomong Ramadan, gak ada masalah kalau saya, karena memang tulisannya seperti itu gitu. Gimana orang mau ngucapin do itu susah itu. Ramadan susah. Wo. Jadi Ramadan ya udahlah, karena bukan ayat ya. Tapi kalau ayat, nah itu nggak boleh, karena kalau salah. Ya, kalau bukan ayat ya hanya karena udah kebiasaan sehari-hari ya udahlah apa kita. Yang penting dalam kita berkomunikasi kan yang penting adalah saling memahami, paham apa yang diucapkan. Oh yang dimaksud adalah itu, sama-sama saling paham itu nggak ada masalah. Karena udah menjadi kebiasaan, sudah menjadi uruf itu ya udah menjadi adat kebiasaan di kita seperti itu ya sudah nggak masalah, dimaafkan. Tapi kalau baca ayat ya nggak boleh. Syahrul Ramadan misalnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila, itu udah salah, itu nggak boleh kalau baca Al-Quran. Tapi kalau dalam komunikasi sehari-hari kita maafkan aja, karena memang terlalu banyak hal-hal yang seperti itu dan tidak bisa kita hindari. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.